Haji Mustari, Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di tengah-tengah kita semua dalam rangka kuliah umum Universitas Megareski yang merupakan kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Semoga setiap benih kebaikan mampu menumbuhkan kebaikan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Universitas Megareski baru berusia kurang lebih 4 tahun, yang merupakan penggabungan dari 2 sekolah tinggi, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Megareski dalam hal ini STIKES, dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP. Untuk sementara di Universitas Megareski memiliki 6 fakultas dan 29 program studi. Selain dari 6 fakultas dan 29 program studi yang ada sekarang, Universitas Megareski telah mengajukan beberapa program studi pasca sarjana. Dalam hal ini, program Magister S2 Pendidikan Sosiologi, S2 Farmasi, dan S2 Kesehatan Reproduksi. Harapan kita semua, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud Dikti memberikan izin penyelenggaraan ketiga program magister tersebut, sehingga kami semua selaku pengelola akan menjaga amanah yang diberikan oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Karena di Universitas Megareski ini dari segi SDM sangat mumpuni. Dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa guru besar, doktor, dan selebihnya adalah magister. Dengan kondisi seperti ini, saya yakin dan percaya Universitas Megareski dapat bersaing dengan universitas yang lain. Selain dari itu, Universitas Megareski telah banyak memperoleh prestasi, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, bahkan alumni, baik di tingkat nasional maupun internasional, dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya dosen tetap lanjut studi, kejenjang doktoral, dan telah tersertifikasi, lulus hibah penelitian dan pengabdian pada masyarakat dari Kemendikbud Dikti. Bahkan beberapa dosen menjadi dosen asesor BKD secara nasional, dosen pendamping dan dosen pembimbing lapangan dalam Merdeka Belajar program pemerintah yang masih banyak lagi yang lain. Perlu pula kita ketahui bersama bahwa Universitas Megareski merupakan universitas yang multikultural. Hal ini dapat kita lihat dari beragam suku, budaya, dan bahasa yang menempuh pendidikan atau belajar di Universitas Megareski. Dengan hadirnya berbagai keragaman tersebut, sudah sepatutnya kita saling bahu-membahu, menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, saling menghormati dan menghargai sesama manusia demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional. Saat ini kita sudah berada di sebuah masa di mana globalisasi menjadi tren yang tidak dapat lagi dihindari. Berbagai produk menarik yang diusung oleh globalisasi boleh dikatakan sangat menuntut kita semua untuk senantiasa kompeten di segala lini tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya dan agama. Ketahuilah bahwa sesungguhnya walaupun zaman berubah, tetapi motto universitas tetap berlaku, yakni pendidikan adalah ibadah. Harapan kita semua dengan motto tersebut, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan semuanya dalam bentuk ibadah tanpa pamrih, sehingga kelak di kemudian hari kita semua selamat dunia dan akhirat. Bahkan dengan berbekal motto pendidikan adalah ibadah yang merupakan pesan moral yang dirintis oleh Yayasan Pendidikan Islam Megareski Makassar. Semoga kita semua bisa menjalankan dengan baik tanpa pamrih, dengan mengedepankan motto yang fundamental tersebut, maka dapat kita yakini akan tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat.
Hadirin sekalian dan berbahagia, melihat kenyataan sebagaimana yang kami sampaikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa sesungguhnya anak-anakku sekalian tidak salah pilih dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena dari segi SDM dan sarana prasarana sangat mumpuni dan dapat menentukan berhasil atau tidaknya seseorang dalam menempuh pendidikan. Hal ini sangat disayangkan kepada anak-anakku sekalian apabila kesempatan yang Anda miliki sekarang ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebab bagaimanapun bagusnya sarana dan prasarana yang telah disiapkan oleh yayasan, kalau kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka semuanya itu adalah sia-sia belaka. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merdai upaya kita semua menuju kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Abdurrahman SPDI MSI MPD. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya kuliah umum yang pada kesempatan ini akan dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Mustari Mustafa MPD dengan tema Kerjasama Pendidikan Tinggi di Kawasan ASEAN dari segi peluang dan tantangannya. Untuk sesi diskusi dan kuliah umum ini, kami persilakan juga moderator kita, Bapak Dr. Abdul Malik Iskandar, SAG MSI, untuk mendampingi Bapak narasumber kita pada hari ini. Kami harapkan anak-anakku mahasiswa baru 2022 untuk memperhatikan materi dengan seksama. Jika ada hal yang kiranya kurang jelas atau ingin ditanyakan, kami akan memberikan sesi diskusi setelah pemaparan kuliah umum dari narasumber. Jangan biar supaya kelihatan katanya. Oke, mantap itu. Sepertinya saya juga harus berdiri karena Prof tidak berdiri. Siap. Ya kita Prof minta berdiri supaya kelihatan gagahnya toh. Masih semangat kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pemandu general studium kita hari ini atau kuliah umum. Mungkin Anda yang masih juga belum kenal dengan saya perkenalkan diri dulu ya. Abdul Malik Iskandar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Untuk supaya kita lebih bersemangat, mau saya kasih pantun dulu? Sekarang jual duku, kelak jual rambutan. Sekarang belum laku, kelak jadi rebutan. Baik, saya tidak memang
meminta profilnya Prof secara tertulis. Sebab kalau saya minta profilnya Prof secara tertulis, itu kira-kira saya hanya baca profil saja sampai selesai kuliah umum. Ya, karena saya lihat perjalanan akademiknya dan prestasinya beliau ini sudah sangat panjang. Jadi saya hanya ingin menyampaikan karir profilnya saja. Profil-profil terbarunya. Dan yang kedua, moderator juga akan menyampaikan sedikit alasan kenapa beliau kita undang sebagai narasumber generalis studium kita hari ini. Pertama, ini nama lengkapnya beliau adalah Profesor Dr. Haji Mustari Mustafa, MPD. Beliau adalah profesor dalam bidang ilmu filsafat di Universitas Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Terus yang kedua, beliau adalah atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Thailand 2017 sampai 2021. Jadi atas pendidikan dan kebudayaan. Jadi tentu beliau ini sangat large, ya, sangat luas wawasan globalnya, wawasan CDP, karakteristik, ya. Waktu itu per malam ya di kampus, katanya per malam 3 malam. Nah, terus beliau ini waktu masih mahasiswa, saya pernah bonceng dia naik motor tua. Jadi saya dekatnya KPI dari tukang boncengnya beliau ya. Tapi beliau sudah profesor, kita masih tetap saja diantar. Ya. Tapi ada yang sama saya dengan beliau. Saya pernah jatuh cinta sama-sama. Tapi gadis yang berbeda. Ya oke ya. Nah, itu kita kasih jawab sedikit supaya lebih bersemangat. Saya kira ini yang saya anggap tadi profil terbarunya Prof. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Nah, saya sangat berharap bahwa minimal yang paling mendominasi kuliah umum hari ini Prof. Itu adalah mahasiswa baru. Sebaru sekitar 2000 ini. Ada yang biasu, ada yang ini luring-laring. Terus untuk mahasiswa lama dan sivitas yang lain itu lebih banyak menggunakan daring program untuk mensiasati kapasitas kita yang terbatas ini. Baik, saya kira ini yang dengan singkat kami antar. Dengan selanjutnya, dengan segala hormat atas nama seluruh sivitas akademik Universitas Megaresty Makassar, dengan hormat mengundang kepada Bapak Dr. Mustari Mustafa sebagai keynote speaker untuk jalan penting. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera. Halo. Saya sebut halo, jawabannya hai. Hai. Halo. Pertama-tama kita bersyukur, kemudian diiringi dengan salawat kepada Nabi Muhammad, rakyat Islam, berdoa bersama. Pagi hari ini kita bisa mengikuti satu kegiatan akademik yang penting. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pimpinan Yayasan Unimers, Protekes, Rizky, rektor, para sahabat saya, senior saya,
mulai dari Wakil Rektor 2, Bang Dr. Abdurrahman, Wakil Rektor 3, Bang Dr. Jalal, Dr. 4, Ibu Dr. Penti, panitia, para dosen, kemudian wabil khusus, Sahib, Pak Dekan Akib, Dr. Abdul Malik Iskandar, Ketua Panitia, Dinda Dr. Haji Uni Karsel, beberapa teman, dan adik-adik sekalian, kemudian teman-teman mahasiswa hadirin yang mengikuti acara melalui Zoom. Saya tentu ingin juga menyampaikan bahwa sebuah kehormatan bagi saya untuk menyampaikan paparan pagi hari ini. Saya bersama teman-teman saya juga yang datang ke sini ingin bersilaturahmi di kampus yang semakin hari semakin modern ini. Berbiasa perkembangannya, kita kalau dari kampus Samata UIN Goa itu sudah melihat menara ya, mercusuar Unimers luar biasa, itu visi luar biasa itu dari mana-mana sudah kelihatan. Sehingga saya ajak teman-teman saya, kami bertiga, satu adalah Dr. Kandidat Haji Muhammad Yusuf AR, dosen di Universitas Fajar yang juga sekaligus Direktur Fajar TV, hadir di tengah-tengah kita. Bang Yusuf bisa berdiri, tidak ada? Oh ada, beliau sini. Ya, kalian kenalan dengan teman-teman dosen. Kalau nanti ada join atau rencana kolaborasi dengan media, beliau ini sohib saya, teman kuliah saya, sekarang Direktur Fajar TV dan juga wartawan senior di Fajar. Juga hadir teman saya, dosen muda juga, karena memang penasaran lihat kampus ini. Dosen di Universitas Islam Negeri Alauddin, Dr. Kandidat Mirwan Rauf. Silakan berdiri. Nah, kami begitu tiba dari tempat parkir yang biasa, kami merasa sangat surprise. Nah, teman-teman, Bapak Ibu pimpinan, teman-teman dosen, para peserta, baik yang di ruangan ini, yang di laboratorium ada 2.000 orang, maupun yang di Zoom. Tema diskusi ini adalah tantangan dan peluang di kawasan ASEAN untuk perguruan tinggi. Nah, ini kecil ya, nanti saya baca ya. Ini saya pakai aplikasi MindMap ya. Materi yang PPT-nya saya sudah share juga ke panitia, ke admin. Saya kasih. Mungkin juga bisa di-share di Zoom ya, yang PPT tadi, biar mereka bisa buka. Sama aja, cuma yang saya pakai presentasi MindMap. Mengapa perhatian diskusi atau seminar tentang isu ini penting? Tadi sih sudah disampaikan oleh Pak Dekan ya, Pak Haji Abdul Malik Iskandar. Penting karena kita ingin menjadi komunitas internasional. Ini wawasan umumnya. Kita ini tidak boleh berpikir lagi hanya merupakan penduduk Indonesia, tapi kita adalah penduduk dunia, penduduk regional kawasan. Dan beberapa catatan yang ingin saya sampaikan adalah ini kawasan ASEAN ini. Sekarang ini orang bicara begini di ASEAN, ini pengalaman saya ya dalam bertugas ini. Bahwa ASEAN itu identitas bersama. Orang Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina ada 10 member countries ASEAN. Mereka bicara bahwa we are ASEAN community. Nah, adik-adik juga harus berpikir begitu. Kita kuliah di sini, tapi bisa juga
perkiraan wawasan ada di 10 negara sahabat kita. Jadi ini merupakan ciri makhluk yang memang selalu berpikir bahwa tidak bisa hidup sendiri. Zoon politikon kata seorang filosof Aristoteles. Lalu kita berada di dalam kawasan ASEAN ini. Isunya banyak di ASEAN ini. Isu di ASEAN itu banyak sekali. Ada isu ekonomi, isu politik, isu budaya, semua ada di dalamnya. Isu pendidikan. Karena itu berada dalam isu-isu seperti ini itu adalah menjadi hal yang tak terpisahkan dengan kita, berhubungan dengan kita. Ekonomi, politik, sosial, semua berhubungan dengan kehidupan kita. Jadi sudah tadi jadi mahasiswa baru, pagi hari ini Anda langsung disambut dengan satu wawasan bahwa dimensi kehidupan kita ini sangat kompleks. Baik secara geografis ya, tadi itu kita ini adalah masyarakat ASEAN, bahkan lintas ASEAN. Kemudian ini harus menjadi, saya sebut sebagai sebuah new awareness, kesadaran baru, yaitu kesadaran ber-ASEAN. Jadi kita ini ASEAN. Ini karena faktor peluang yang dapat dicapai, yaitu semakin majunya kualitas hidup bersama, semakin tingginya perasaan keluarga sesama ASEAN, karena kita secara relasional makin erat hubungan antar sesama anggota. ASEAN ini salah satu asosiasi regional yang paling stabil di dunia. Selain PBB juga mengalami goncangan-goncangan. Anda sebut misalnya Uni Eropa, itu goncangan. Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Organisasi negara-negara Amerika Latin, organisasi negara-negara Timur Tengah, goncangan. Yang solid, stabil, ASEAN. Ini ya, penting kita menyadari kekitaan sebagai orang ASEAN. Saya mengamati, merasakan ASEAN saat ini yang sudah memiliki satu jalur baru, yaitu ekonomi community ASEAN atau masyarakat ekonomi ASEAN yang memberikan efek network lintas negara, borderless, tanpa batas untuk seluruh masyarakat ASEAN. Melalui masyarakat ekonomi ASEAN ini, kita bisa mengakses baik fisik maupun secara psikis. Fisik, sekarang kita bisa ke Bangkok 1 bulan tanpa visa. Ke Singapura tanpa visa, hanya paspor saja. Halo? Hai? Teman-teman di ruang Zoom juga ya. Saya sapa halo, hai juga. Maka penting artinya membaca dan mengambil peran dalam mengatasi hambatan di ASEAN ini. Tidak boleh ada pikiran bahwa apa mikirin orang Singapura, Filipina. Kita di sini aja enjoy. Tidak, itu hambatan. Itu adalah tantangan kita. Ya, kita harus. Jadi pagi hari ini Universitas Megariski, Politeknik Kesehatan Megariski ingin mengajak Anda semua, mahasiswa baru khususnya, agar menjadi mahasiswa Megariski University yang memiliki wawasan regional global. Tepuk tangan untuk Megariski. Nah, ini ada beberapa tantangan sejarah ya. Dalam sejarah ini kita melihat bahwa negara-negara ASEAN ini ya, dalam masa terbentuknya ya pernah dijajah oleh negara-negara lain. Mengapa ASEAN terbentuk ya?
karena sama-sama terjajah. Kecuali Thailand. Thailand adalah negara yang tidak pernah dijajah. Makanya namanya Thailand. Thai artinya bebas, land, tanah bebas, tidak pernah dijajah itu Thailand. Ada kesamaan geografis dalam satu kawasan. Kita terbang kemana-mana tidak cukup dari 3 jam paling lama ya, atau 2 jam setengah. Jadi sepertinya lebih jauh. Ya, bro. Yes. Ya. Sepertinya lebih jauh durasi waktu kita terbang dari sini ke Papua atau dari sini ke Aceh. Kalau dari Aceh ke Papua itu butuh waktu sekitar 7 jam di dalam transit, tanpa transit. Luasnya Indonesia itu. 7 jam itu sebenarnya sudah kita terbang dari ujung Eropa Barat ke Eropa Timur, bahkan sampai Rusia. Sudah berapa puluh negara dilewati. Kalau Indonesia, baru satu negara sudah 7 jam. Tapi kalau kita ke Bangkok, itu kurang lebih waktunya 3 jam 15 menit. Ke Singapura 1 jam 15 menit. Kalau di Makassar, 2 jam setengah plus 1 jam 3 jam. Ya. Ke Kuala Lumpur itu juga 5 jam kalau plus dari Makassar. Kemudian ke Filipina 5 jam. Ke Kediri 2 dekat. Ya kan? Ke Vietnam, Hanoi, dekat. Ke Myanmar, Naypyidaw itu juga dekat. Jadi kesamaan geografis. Jadi memang semester 1 ini sudah harus punya pikiran bahwa semester 3 nanti sudah bisa pergi ke Vietnam, Myanmar, Singapura, Amerika Serikat. Oke? Nah, ini secara historis tujuan ASEAN ini adalah untuk menjaga stabilitas kawasan. Tadi saya sudah bilang kan, berhasil. Ini adalah asosiasi yang paling stabil. Padahal di dalamnya ada yang republik, ada yang demokrat, ada yang kerajaan, ada yang ini, ada yang komunis, ada yang khilafah, lengkap ideologi pemerintahan di ASEAN. Tapi stabil. Hari ini kita kebetulan menjadi ketua ASEAN saat ini karena dipergilirkan ketua ASEAN. Kita saat ini menyandang 2 predikat keketuaan. Pertama adalah ketua atau presidensi G20, negara-negara G20 maju. Sekarang kita jadi ketua. Terus tahun depan kita akan menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam kapasitas kita sebagai ketua ASEAN tahun depan. Dan luar biasa itu. Anda kalau nanti kita umur panjang tahun depan, coba lihat di televisi bagaimana ASEAN menyelenggarakan gathering, kemitraan, meeting itu dengan begitu banyak hadirin. Ada 10 anggota negara ASEAN, tetapi dalam gathering akan dihadiri oleh 17 kepala negara mitra, termasuk Jepang, Amerika Serikat, Rusia, negara-negara Eropa, beberapa. Tentu saja, kenapa mereka ingin bermitra? Ya karena mereka senang kan? Kita kalau berteman dengan seseorang, kenapa mau? Ya karena senang sama dia. Dia itu ramah, dia itu banyak duitnya, dia juga punya kendaraan. Begitulah kita dalam berasosiasi. Orang melihat ASEAN bagus, maka Amerika sudah datang. Rusia datang. Kita sebagai orang ASEAN juga harus memiliki rasa ownership kepemilikan ASEAN. Caranya sekali lagi, go to anywhere, ke semua negara ASEAN. Kemudian tantangan kita sekarang ini, ya, tantangan kita ini adalah mewujudkan nilai ASEAN ini. Ya. Kita orang ASEAN yang ada di kawasan Khatulistiwa, ya. Kemudian menjaga kerjasama ini yang sangat menantang kita. Perkembangan global juga merupakan tantangan tersendiri. Sebab ASEAN ini juga dikelilingi oleh dinamika global, dinamikanya Eropa, dinamikanya Amerika, dinamikanya Amerika Latin dan seterusnya. Semuanya kepentingan di situ.
termasuk pasti akan berimplikasi, akan juga berpengaruh kepada kita. Ini semua ada di sini ya. Jadi kita harus selalu menjaga ini dengan cara sekali lagi membangun kebersamaan di ASEAN. Kalau kita di Unimers ini, kita membangun kesadaran ber-ASEAN ini secara wawasan dulu ya, secara pemikiran dulu. Fisik mungkin hari ini ada di sini, di Unimers University, Negariski, tetapi pikiran kita sudah melalang kemana-mana. Nah, nanti tindak lanjutnya adalah kita membangun dialog, kita membangun kerjasama, baik bilateral, ya, G2G atau U2U, University to University. Dari sini ke Bangkok, dari sini ke Manila, dari sini ke mana-mana, atau multilateral, berapa negara, 10 negara sekaligus. Saya tadi sudah berbicara dengan pimpinan, Bapak Wakil Rektor 2, Rektor 1, Rektor 4, Pak Dekan, bahwa kita ini merupakan gong saja, tetapi ke depannya kita akan lanjuti dengan aksi untuk membangun kemitraan-kemitraan secara langsung. Halo? Oke. Tantangan sekarang ini adalah adaptasi, penyesuaian. Nah, untuk sekarang kita cepat ya, adaptasi, keterlambatan dalam adaptasi tantangan yang selalu berubah. Ya, kita misalnya kurang menyadari bahwa perkembangan di negara tetangga kita itu bisa menjadi peluang kita. Orang Bangkok sudah banyak yang datang bekerja di sini, orang Thailand, orang Singapura apalagi, dan seterusnya. Apakah kita memiliki rencana untuk bekerja? Nanti Anda menjadi sarjana keperawatan Negariski. Anda punya rencana bekerja di rumah sakit Thailand atau tidak? Itu. Rumah sakit Malaysia, Filipina, Myanmar, Vietnam, Laos, Tintin belum masuk negara ASEAN ya, sementara ditunggu. Kalau ada rencana seperti itu, maka ya kawasan ASEAN dimiliki, dan kalau sudah memiliki itu, ya sudah. Mulai buka internet, bagaimana ya kehidupan orang Thailand, bagaimana ya rumah sakit Thailand, bagaimana pelayanan kesehatan Thailand, bagaimana guru-guru, dan saya ceritakan ya tentang beberapa peluang investasi di sana. Ini saya selingan aja. Hai. Halo. Oke, teman-teman, Bapak Ibu dosen, baik yang ada di ruang maupun yang di ruang Zoom, ini pengalaman saya ini ya. Yang foto pertama itu kecil ya, tidak apa-apa ya. Nanti mungkin yang di Zoom sudah bisa buka itu paparannya ya. Foto pertama, kedua, ketiga itu saya menerima delegasi orang-orang yang mau bekerja di Thailand, perguruan tinggi yang mau menjalin kerjasama di Thailand. Mereka datang dan mereka sudah menyatakan bahwa Pak, kami ingin menjalin kerjasama. Kerjasama apa itu? Pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Mahasiswa bisa melakukan exchange semester sana. 1 minggu, 2 minggu, atau magang yang jurusan manajemen, jurusan hukum, bisa nanti kita akan fasilitasi. Foto yang ketiga itu festival budaya. Jadi kalau Negariski University memiliki sanggar seni yang melatih anak-anak menari sampai profesional, itu bisa kontak dengan kedutaan untuk mengisi acara. Itu bisa ya. Seperti yang ada foto di bawah ini, itu dari universitas, ya, saya lupa, universitas. Kemudian foto berikutnya lagi, ini saya datang membawa delegasi perguruan tinggi Indonesia. Inilah Negariski University. Mereka perkenalkan, pertama gedungnya seperti ini. Supaya nanti mereka akan datang juga ke sini, Pak. Datang. Saya lihat sudah ada apartemen, itu yang paling utama.
Karena kan orang kalau datang ke satu tempat, tidak jauh-jauh yang dilihat pertama itu adalah aksesnya cepat, bisa makan dengan bagus, tidur dengan tenang, kemudian aman. Itu aja, sama dengan Thailand begitu. Singapura juga begitu. 4 hal itu aja yang dijaga. Negara Rizky sudah menyiapkan itu. Kalau orang mau tidur, sudah ada apartemennya. Jadi bisa mengundang dosen-dosen tamu dari beberapa perguruan tinggi ASEAN, kita akan kontak atase-atasenya. Sudah ada. Untuk apa? Mereka tidak mau kok datang ke sini. Mereka lihat aktivitas mahasiswa menulis, kirim ke jurnalnya. Tapi menulis tentang negara Rizky, kan bagus untuk citasi. Kita juga bisa kirim dosen kita bersama mahasiswa, kirim ke Universitas Mitra itu. Tinggal. Jadi apa yang kita punya di sini, itu juga yang bisa mereka berikan kepada kita. Namanya resiprokal. Kemudian yang foto-foto apa ini ya? Ini pekerjaan saya dulu. Di beberapa tempat di Thailand, saya buatkan Indonesian Corner. Di situ kita bisa jadikan sebagai tempat promosi pajangan, ya, pajangan universitas. Jadi saya biasa sampaikan kepada teman-teman universitas, kalau kita pergi kemana-mana, bawa itu souvenir khas universitas itu. Nah kalau belum ada, buat memang itu souvenirnya apa kira-kira. Tapi jangan yang berat-berat ya. Nah, saya lihat yang bagus itu adalah taplak meja, ada tulisan Mega Rizky. Sebab itu taplak meja kan ringan dan bisa dipakai. Kalau yang bentuknya plakat, berat, batu-batu, itu disimpan di lemari, tidak ada orang lihat. Tapi kalau kain-kain ada ornamen, tawa bisa. Nah, itu yang saya bisa ceritakan. Sekarang kembali ke materi yang ini. Halo. Peluang tantangan. Ini banyak sekali ini. Ini kegiatan di Thailand ini atau sebenarnya di semua KBRI sama. Ada kegiatan misalnya Indonesian Days ya. Itu di universitas-universitas. Jadi universitas-universitas besar di Bangkok, di Kuala Lumpur, di Singapura, apalagi di Manila, ini 4 negara ini yang universitasnya inilah worth it lah ya, head to head. Tapi kalau universitas di Yangon ya, universitas di Laos, di Tintin, mungkin itu tempat untuk kita pergi-pergi saja ya, mungkin ya, karena kan inilah. Tapi kalau 4 negara ini, mereka menyelenggarakan ini yang disebut Indonesian Days ya. Mereka bikin, karena ada mahasiswa Indonesia di situ. Kemudian pentas seni, ya, ASEAN Gathering di kedutaan-kedutaan. Ini kesempatan untuk kita membangun kegiatan yang bersifat kolaboratif. Kursus bahasa Indonesia. Kebetulan Kemendikbud ini memiliki program internasionalisasi bahasa Indonesia, Pak. Jadi mereka mengirim guru-guru, dosen-dosen ke semua negara di seluruh dunia, apalagi ASEAN termasuk dalamnya. Nah, nanti teman-teman dosen dari UMS atau Protekes bisa daftar di Badan Bahasa untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Dan mereka senang belajar bahasa Indonesia, apalagi kawasan ASEAN. ASEAN ini jumlah penduduknya hampir 700 juta. Tapi Anda tahu, dari 700 juta ya, sekitar 400 juta itu adalah penutur bahasa Indonesia. Hampir 300 jutanya ada di Indonesia, hampir 200 juta ada di Malaysia, bahasa Melayu sama. Di Thailand itu ada kurang lebih 20 juta, Filipina juga ada sekitar 5 juta, Brunei 1 juta itu bahasa Melayu semua. Jadi memang bahasa Indonesia adalah bahasa internasional. Dan komunitas ASEAN membutuhkan bahasa Indonesia. Karena itu Anda siap bekerja di situ, mengajar bahasa Indonesia. Orang Eropa juga ingin belajar bahasa Indonesia. Orang Amerika juga ingin belajar bahasa Indonesia. Kenapa? Kepentingan bisnis. Mereka lihat Indonesia adalah peluang pasar yang besar. Penduduk 300 juta, bos kita yang begitu besar, itu peluang investasi yang besar.
supaya mereka bisa masuk ke Indonesia, mereka harus belajar bahasa Indonesia. Nah, Anda bisa menyiapkan diri, daftar di Kemdikbud, dan bisa ada kurang lebih 300 embassy, kedutaan negara sahabat di Jakarta, ada di Makassar 2, Australia dan Jepang. Anda bisa kontak-kontak dengan kedutaan itu. Pak, kami ingin mengajar bahasa Indonesia di negara Anda, tolong fasilitasi. Bisa. Halo? Kemudian ini juga ada expo pameran di sana. Nah, kita kalau mau bikin pameran siapkan. Kalau Negariski University mau bikin pameran tunggal di Bangkok, bisa siapkan fasilitasinya. Bawa mahasiswa menjaga-jaga, ya. Kemudian ada Taman Mini Thailand atau semacam Taman Indonesia di Thailand ada. Di dalamnya itu ada Indonesia event tiap tahun. Mereka mengundang sanggar seni atau universitas yang bisa mengisi. Pokoknya penginapan, makan selama 5 hari itu gratis. Tanggung pesawatnya saja. Oleh pengelola Taman Mini Thailand itu di Provinsi Chiang Mai. Nah, itu bisa juga kita lakukan. Apa yang peluang lah di situ? Tantangannya sekaligus ada, yaitu kita punya resource, kesiapan sumber daya kita. Nah, kembali ke sini teman-teman sekalian ya. Kalau kita ingin bekerja sama dengan Thailand, ini ada peringkat ya, 5 top universitas di Thailand dan Indonesia. Itu perbandingan. Itu ada 5 terbaik di Thailand. Ada Chulalongkorn University, dia peringkat dunianya 253. Web metriknya 422. 2 Mahidol University. Mahidol ini terkenal dengan kesehatan ya. Kalau statis ya, rankingnya 295, web metrik 299. Chiang Mai University itu di provinsi Chiang Mai, 1 jam dari Thailand. Itu peringkat 500-an dunia, tapi 400-an di web metrik. Bacanya web metrik ya. Kemudian Tamasat di Bangkok. Peringkat dunia 600, peringkat web metrik 73. Kaset itu juga di Bangkok. Jadi Thailand itu ada 300 perguruan tinggi, Pak. 300 ya. Kalau Indonesia 4.000. Ini itu dari 4.000 itu yang pergi ke luar negeri itu mungkin 60-70%. Karena kalau ke Thailand orang bisa PP sudah 2 juta aja. Yang penting memang beli tiketnya 5 bulan sebelumnya. Itu tiket-tiket murah. Ke Amerika juga begitu. Tiket-tiket murah, mau cari-cari pesawat yang murah-murah. Makanya memang perencanaan yang paling penting. Kalau Indonesia ya itu cukup jauh ya. Kita punya universitas ya yang 5 top itu UI, ITB, IGN, UNER, ITB. Negariski kita nomor di bawah ya. Mungkin sekitar 500-an ya nomornya di bawah. Cuma ini tidak cukup. Artinya apa? Artinya kita itu bisa menjadikan ini sebagai standar untuk membangun kerjasama. Karena memang mereka bisa kita pelajari atau lesson learn bagaimana mereka mengelola website, mengelola digital system, dan juga mengelola international program. Jawabannya yang umum adalah begini, mereka kalau kuliah itu ngomongnya ASEAN, kalau diskusi ngomongnya PBB, itu. Ada sekalian, pokoknya Anda harus siap menjadi masyarakat global internasional. Ya ini ya, yang sudah jelas ini, tabel ini menunjukkan posisi perguruan tinggi Indonesia dibandingkan dengan Thailand. Terlihat, meski tidak terlampau jauh, secara peringkat kita harus akui pendidikan tinggi Thailand, apalagi Singapura ya. Nanti di slide berikutnya. Singapura itu sebenarnya kompetitornya bukan di ASEAN ya, seperti National University of Singapore, ya, Institute Technology Nanyang Singapura. Itu dia saingannya itu adalah Harvard ya, Oxford,
di luar, mana Singapura itu. Tapi dia ada di sebelah kita, ASEAN. Jadi teman kompetitor kita memang universitas di Bangkok, di Kuala Lumpur, dan ada 1-2 di Manila atau di Filipina. Kalau Singapura, itu secara ranking kualitas, ya teman-teman, Bapak pimpinan sudah pulang semua dari Singapura, bagaimana model, dan saya lihat memang apa yang dilakukan oleh universitas yang seperti ini, ya akhirnya di Singapura kan kecil saja ya, tapi kenapa peringkat kualitas reputasi universitasnya bisa mendunia? Ya karena mulai dari injakan kaki masuk ke Universitas Singapura, dia sudah di istilahnya itu a warm most welcome sebagai international student. Mereka tidak bilang saya Singapura, mereka bilang kami adalah global community. Seperti yang pagi ini kita melakukan. Jadi boleh kita ada di sini secara fisik, tapi pikiran kita ada atau menjadi bagian dari dunia global. Oke, ini kepala tugas saya ya. Kalau kelihatan, ini setiap atasnya di sini Pak, mereka melakukan koordinasi, kunjungan-kunjungan studi ya. Jadi sebetulnya kalau kita koordinasi dengan KBRI sangat mudah. Yang penting planningnya cukup waktu. Waktunya cukup. Jangan minggu depan mau berangkat, hari ini baru kontak KBRI. Nah, susah itu. Kecuali kalau mau jalan-jalan. Ya, Ibu Bareng 4 ya, Arventi, Pak Ibu Dokter. Insya Allah itu tugas diplomat-diplomat kita di luar memang. Fasilitasi, promosi, representasi. Fasilitasi itu ya mediasi, mempromosikan. Kalau ada datang dari Indonesia, oke sama-sama. Kita datang ke sana. Kemudian juga melakukan perlindungan dan mewakili. Jadi kalau ada 10 dosen Megariski University ke Singapura, itu bukan lagi atas nama Megariski Pak, tapi sudah atas nama Indonesia. Itu jangan dilupa. Kita menjadi tamu yang baik, maka orang lihat that's Indonesia. Itu repotnya kalau kita ke luar negeri. Begitu kita misalnya buang sampah, dia bilang Indonesia jelek. Hati-hati. Jadi memang harus ada satu. Ini pagi hari ini. Jadi sebelum berangkat itu sudah lihat bagaimana aturan di negara seperti Singapura. Hati-hati ya, harus antri, jangan buang sampah, jangan nyebrang sembarangan, jangan speak out bicara dengan volume yang ini, kecepatan kendaraan harus dipelajari semua. Begitu kita lolos. Ya, bagus. Nah, begitu. Lalu ini ada program ASEAN International Mobility for Students. Ini ada dari Kemdikbud. Ya. Ini ada program AIM. Jadi anak-anak bisa dilibatkan Pak. Jadi KBRI bisa siap. Semua. Kita punya KBRI di semua negara ASEAN. Karena namanya juga negara sahabat. Kemudian masih waktunya sudah berapa menit lagi? Program beasiswa. Teman-teman sekalian, ada beasiswa dari semua negara. Jadi di Thailand ada kurang lebih 1.000 mahasiswa pelajar Indonesia. Dari 1.000 itu ada yang 300 orang kurang lebih dapat beasiswa dari universitas itu. Ini dok, ini dua presentasi kita sisa 7 menit. Siap. 7 menit sisa kita ini lebih banyak. Siap. Dengan mahasiswa. Terima kasih. Kemudian di Singapura ada kurang lebih 2.000 mahasiswa Indonesia. Beasiswa, scholarship-nya semua scholarship yang kompetitif. Di Malaysia juga banyak. Beasiswanya itu banyak sekali. Adik-adik, pokoknya nanti malam buka saja googling ya, searching beasiswa untuk universitas Thailand. Ada universitas dari Raja, universitas dari Menteri Pendidikan, universitas beasiswa dari universitas ada. Mereka berlomba-lomba merekrut mahasiswa internasional dalam rangka apa? Dalam rangka menaikkan ranking dan reputasi. Harus ada mahasiswa internasionalnya. Kita tinggal pengetahuan bahasa Inggris aja, ya kan? Kurikulum relatif sama.
Jadi perguruan tinggi saya lihat, hanya Singapura yang saya lihat kurikulumnya. Kalau kita di sini katakanlah 140 SKS per kuliah full, Singapura itu kurang lebih 70 Pak. Itu yang kita belum ketemu. Thailand juga kurang lebih 130. Singapura sudah kurang. Artinya mereka itu belajar, ya betul-betul jadi kompeten, ahli. Karena sedikit mata kuliahnya. Kalau mata kuliahnya banyak, memang repot. Mau jadi ahli apa? Kalau belajar bahasa Indonesia, belajar ini, belajar itu. 140 SKS, berapa mata kuliah. Lalu ahlinya apa? Nah, Singapura memang mata kuliahnya itu saja, tapi ya dalam begitu. Nah, ini belum ketemu saya lihat ini. Ada namanya SEAMO, Southeast Association Education Ministry Association ya. Asosiasi Pendidikan se-ASEAN. Sampai sekarang belum ada agreement tentang berapa SKS yang bagus. Yang jelas kan makin sedikit makin bagus lah. Kita di sini juga begitu. Nah mungkin begini adik-adik, teman-teman semuanya, untuk mata kuliah yang dasar, mungkin target lulus saja. Tapi kalau MKDK itu yang jadi target kompetensi. Adik-adik itu begitu. Target kompetensi jadi dinaikkan plus skill, bahasa asing, bahasa program, ya internet, komputer ya, itu harus dinaikkan. Sama. Ini ada kursus bahasa Indonesia di Filipina, kemudian di Laos, di Thailand. Kalau Anda mau jadi pengajar bahasa Indonesia, silakan, bisa. Ada lomba pidato bahasa Indonesia, itu kegiatan-kegiatan di kedutaan. Kemudian ada pertemuan rektor Thailand, rektor Indonesia. Nah, saya kebetulan dengan Pak Dr. Yusuf AR ini pernah mengikuti kegiatan pertemuan rektor perguruan tinggi se-Thailand dan se-Indonesia. Tiap tahun ada. Nah, mungkin nanti kalau rektor Universitas Megariski pengen join, ada yang mau dipresentasikan, kita bisa koordinasikan. Lalu, Pak Menteri Pendidikan selalu meminta para ATC, diplomat di kedutaan itu agar menyampaikan perkembangan. Termasuk yang saya sampaikan ini adalah perkembangan untuk dimanfaatkan. Halo? Nah, ASEAN ini adalah kawasan kehidupan bersama, harus kita jadikan sebagai peluang. Ayo, kalau bisa kumpul masih uang ya, dari uang belanja yang udah berapa dan orang tua siapkan. Begitu punya uang 300.000, bikin masih paspor. Siapa yang sudah punya paspor? Angkat tangan. Ayo, alhamdulillah, angkat tangan. Teman-teman di Zoom juga ya, yang sudah punya paspor, alhamdulillah. Itu luar biasa itu, punya paspor. Karena sudah separuh jiwa sudah dibuat. Teman saya, Pak Dr. Milwan belum punya paspor. Nah ini bidang-bidang investasi di sana ini banyak sekali. Infrastruktur, konstruksi, energi, pertanian, perikanan, perumahan, pakan ternak, pariwisata, kemudian bahan atau part dari kendaraan, ya, spare part. Jadi ya, Anda yang sudah di jurusan teknik dan seterusnya itu, ini ada di sana. Itu yang paling banyak. Tentu peluang untuk mengajar dan lain-lain juga cukup tinggi di sana. Banyak dosen-dosen dari Indonesia. Banyak perawat-perawat dari Indonesia bekerja di rumah sakit di Thailand. Banyak juga yang orang hotel. Karena Thailand negara pariwisata, kerja di situ. Luar biasa. Di Malaysia juga begitu. Tantangan kita era globalisasi yang negara harus terbuka, itu aja ya. Harus memiliki open minded. Kita sudah masuk ke era namanya open society. Kemudian ada lagi slide yang satunya ini tentang tindak lanjut ini ya. Di tiap negara ada itu PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia, semacam senat lah. Nah, ketua senat universitas bisa kontak PPI di semua negara. Saat ini sedang mereka lakukan kongres di Belanda, ya, di Den Haag. Itu adalah mahasiswa-mahasiswa dari tanah air. Sekarang kan ada Zoom. Nanti kontak Pak Abdul Malik, kita akan kontak atas-atasnya supaya nanti diumumkan dengan ketua-ketua PPI. Zoom. Kan enak tuh dengan kakak-kakak di sana ya.
Satu tersenat ya. Dan ada juga yang lain-lainnya ini ya. Ada cyanida tadi saya sudah sebutkan. Kemudian investasi di Thailand itu menarik juga ya. Kenapa? Ya tadi saya sudah sebut lokasi strategis, ekonominya lumayan bagus, infrastruktur bagus di Thailand itu. Sekedar informasi Pak, Thailand itu saya jalan dari ujung ke ujung, tidak jalannya rusak, itu juga bagus. Internet tidak pernah hilang sinyal. Saya masih di gunung, internet masih kuat Pak. Jadi kalau saya ketik restoran halal, ya bawa saya sudah 50 kilo ini, tembus di situ ada restoran sendiri di tengah kebun, makan orang di situ. Tidak ada begini-begini cari sinyal. Jadi internet ini Pak, mungkin kalau di negara ini, saya sudah sampaikan di kampus saya begitu. Kalau itu tidak ada Pak, repot kita untuk mengundang tamu dari luar. Karena itu dia yang inginkan tamu internet, dia lihat website, lihat email lancar, bagus. Lalu berikutnya lagi penutup ya. Toynbee ya, seorang historian dalam buku A Study of History mengenalkan teori yang dikenal dengan the theory of challenge and response. Mengatakan evolusi atau perubahan sosial lahir dari adanya tantangan. Dengan kata lain, jika tidak ada tantangan yang amat serius, maka manusia tidak akan berpikir kritis, tidak akan melakukan solusi-solusi menjawab tantangan tersebut. Transformasi dan kreasi kata kunci. Ini kata kunci kita, transformasi. Dan sudah ada pengalaman kita, begitu COVID datang, semua orang berkreasi. Coba kalau orang masih berpikir di zona nyaman, masih pingin misalnya jalan, ingin buka masker, halo. Jadi tantangan membutuhkan kreativitas dan alhamdulillahirobbilalamin kita doakan COVID ini semakin hilang, tapi sudah pelajaran besar yang dikasihkan oleh COVID kepada kita ini. Sampai-sampai cara sholat kita juga mulai berubah karena COVID. Dulu kita harus ke masjid, sudah ada larangan jangan ke masjid. Begitu. Bukan rakaatnya ya, tapi anunya. Ini Pak Iskandar juga pengurus MUI. Fikih ibadah di era COVID berubah. Masjidil Haram ditutup 2 tahun, tidak pernah dibayangkan itu. Apa? Kreativitas. Adik-adik harus berpikir kreatif. Berpikir kreatif. Orang di Singapura, orang di Manila, orang di mana-mana semua menggunakan ideologi kreativitas dan transformasional ini adalah kata kunci. Termasuk untuk perguruan tinggi. Alhamdulillah perguruan tinggi Megaris ini luar biasa. Sudah kelihatan ya. Oke, halo. Selamat ya. Selamat merencanakan pelesiran atau visiting atau kunjungan ke Singapura. Apalagi negara Asia? Apalagi? Filipina, apalagi? Myanmar, apalagi? Laos, apalagi? Brunei, apalagi? Kambodia. Luar biasa. Saya senang pribadi berdiskusi dengan sangat terkait. Most welcome. Oke, mari diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kita pause lagi. Ya. Ya, saya tidak perlu mungkin menghighlight secara panjang lebar ini karena ini sudah disimak secara baik. Tapi setidaknya saya pernah ngobrol sama Prof bahwa selama saya jadi bertugas sebagai diplomatik ada di Bangkok, ASEAN dan pendidikan dan kebudayaan, dia bilang begitu, more than 500 understanding of progress
split in collaboration. Jadi kata orang, jadi katanya pernah mendampingi universitas di Bangkok itu sekitar 500 lebih universitas di seluruh Indonesia, tapi sebagian besarnya itu adalah disebut dengan MOU. Jadi setelah itu hanya MOU saja, tidak ada kegiatan. Nah, tantangannya banyak. Ya, jadi tantangannya menurut Prof itu adalah kemampuan kolaborasi, kemampuan negosiasi, dan kemampuan menetapkan program, kemampuan bahasa dan sebagainya. Inilah yang akan kita sharing kali ini. Baik, untuk karena kita masih kurang lebih kita akan memanfaatkan serentak ini 30 menit untuk kita sharing dengan Prof. Bisa coba menunjukkan bahwa ini kan juga hadir dari petinggi-petinggi Garis Timur. Ya, ada yang bisa, ada juga dari direktur bahasa, ada direktur pengabdian dan ketua pengabdian dan penelitian, dan ada juga di sini Vice President of Collaboration, Ibu Doktorat Betty dan sebagainya. Saya mulai dari mahasiswa ya. Saya kasih dulu waktu sesi pertama ini langsung 5 orang mahasiswa. Ya. Oke, langsung naik sini. Langsung ke sini. Kita langsung naik ke sini. Terus di sini tadi. Ya, ke sana ya. Berdiri. Langsung berdiri di depan panggung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, kita naik sana. Jangan sedikit, jangan. Ya, pertanyaannya, Anda mau bahas Inggris atau enggak? Do you want to speak national English? Maybe this is Indonesia because I think my friends, my friends will know. Okay, we can use better English. Ya, ini juga mobilnya juga bisnis ini. Satunya. Saya silakan perkenalkan diri saja ya pertanyaannya. Namanya, pertanyaannya dan program studinya apa? Ya, singkat saja ya. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ajemelia Gambika. Nama singkat saja, yang singkat. Program studi S1 Farmasi. Yang ingin saya tanyakan. Nama singkatnya saja, nama singkatnya. Ajen. Ya, oke, Ajen. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Mustafa karena pada hari ini telah memberikan motivasi yang sangat besar kepada saya bahwa kita harus tetap haus ilmu dan jangan berhenti mencari ilmu hanya di negara kita sendiri tapi ke negara yang lain. Seperti yang Bapak katakan tadi pada materi Bapak bahwa kurikulum perguruan tinggi yang digunakan di Indonesia itu kurang lebih sama dengan yang digunakan di Thailand. Namun berdasarkan tahun yang kita lakukan, dapat kita lihat bahwa negara Indonesia sendiri itu masih berada di bawah Thailand dengan kurikulum yang hampir sama. Dan ingin saya tanyakan dari sudut pandang Profesor sendiri, menurut Profesor, apa sih yang menyebabkan kita negara Indonesia tingkat pendidikannya masih ada di bawah Thailand? Dan apa sih yang perlu kami lakukan sebagai mahasiswa agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negara ini? Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nancy dari Prodi D3 Farmasi. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Saya ingin bertanya, di zaman sekarang baik individu maupun negara-negara yang sedang bersaing antara satu sama lain untuk mencapai kualitas diri yang sempurna.
Dan dalam mencapai kualitas yang sempurna tadi, pasti harus melalui berbagai tantangan. Sebagai rakyat, khususnya mahasiswa Indonesia yang masih terhitung sebagai negara berkembang, persiapan atau trik-trik, adakah persiapan atau trik-trik khusus untuk bisa melewati tantangan dan bersaing dengan negara maju di era globalisasi? Oke, next question. Thank you so much. My name is Peter. Peter. I'm from Fakultas FKIP. Prodi Pendidikan Inggris. Oke. English Education. Pertama-tama saya minta terima kasih banget untuk Universitas Trisakti karena dengan dari hari pertama sampai hari ini sungguh luar biasa dalam semua. Jadi Bapak, terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Materi yang Bapak berikan sangat luar biasa. Jujur, beberapa hari ini saya sangat bimbang dengan jurusan yang saya pilih. Tetapi sejak narasumber, saya bertemu dengan narasumber yang luar biasa. Motivasi saya menjadi kuat untuk mengambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Pertanyaan my quiz is ini tentang experience, your experience atau selama tinggal Bapak di luar negeri di Thailand. Jadi experience di Thailand. Bagaimana cara orang Thailand hidup terus pendidikan Indonesia mereka, dan yang penting juga yang kita tahu bahwa permasalahan Asia sekarang itu adalah hal ya. Jadi pertanyaan saya seputar social experience. Okay, Victor, do you have muscle? I don't. Okay. So, I did that. Okay, Victor, next. Okay, we have the next question. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinar. Saya dari program studi Dewan Teknologi Laboratorium Medis. Saya dari Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ingin bertanya, Pak, bagaimana cara Universitas Megaresi untuk bersaing atau untuk meningkatkan eksistensinya dengan universitas-universitas negeri yang ada di Indonesia atau yang ada di Makassar, bahkan dalam kawasan Asia? Oke, thank you so much. Terima kasih. Ya, oke, last question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju deh, maju. Terima kasih. Ya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuli. Dan saya S1 Perawatan. Siapa panggil? Yuli. Oke, ya. Tadi seperti yang Bapak paparkan, kualitas pendidikan Thailand lebih baik dari Indonesia. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita agar pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN? Apakah itu perlu ada peranan penting dari pemerintah? Terima kasih. Oke, saya tanya. Oke, saya panggil tadi tadi sudah ya, tidak apa-apa. Ya, ini karena semangat biasa. Ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Purnamanita dari Fakultas Teknologi Kesehatan, Program Studi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Dan terima kasih untuk Bapak telah memberikan kita tadi, dan terima kasih untuk kesempatannya sehingga saya dapat berdiri di sini. Pertanyaan saya yaitu, peluang-peluang apa saja yang dapat kita lakukan agar kita dapat berkontribusi di ruang lingkup ASEAN yang posisinya di sini kita baru menjadi mahasiswa baru agar dapat bersaing dengan universitas lain. Terima kasih. Oke, keren sekali pertanyaannya. Maju. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka speakernya apa itu alternatif jauh Perkenalkan, nama saya Awangsa dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis.
Pertanyaannya saya itu, kan Bapak sudah menjelaskan tentang promosi kawasan ASEAN. Pertanyaan saya, apa manfaat masyarakat ekonomi ASEAN bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya dalam bidang perdagangan barang dan jasa, bidang investasi, bidang ketenaga kerjaan, dan bidang UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Oke, now you can finish. Silakan kembali ke tempat. Second question and from different side. Please go. Baik, terima kasih. Ketiga aja ya. Ya, ini pertama pengakuan tentang kelemahan kita itu sesuatu yang positif. Itu adalah satu budaya yang bagus. Tapi Ajeng sudah mulai pernyataan atau pengakuan ya, bahwa kualitas kurikulum kita masih di bawah. Artinya itu adalah starting point untuk bisa jadi baik. Kalau kita tidak mulai dengan pengakuan seperti itu, orang tidak bisa bersaing. Nah, mulainya dari mana? Satu, sistem tata kelola. Hal-hal yang biasa saja ya. Teori peningkatan kualitas di dunia ini sama saja. Tidak bedanya. Bulan universitas di Kanada, yang di Eropa, beberapa negara Eropa, Rusia, di Asia berapa ya? Di Korea, yang di India, di Al-Azhar, Kairo, Mesir, Arab Saudi. Kalau tidak ada begini masuk ke kampus, ya begini boleh. Ada apa nama? Tentu penampilan itu menunjukkan visi. Memang ada visi itu. Di semua ada visi. Saya lihat memang beberapa universitas seperti kita masuk negara-negara ASEAN kan negara apa sudah ada bendera-benderanya. Begitu kita masuk ada 10 bendera, sudah bendera yang atas. Artinya tidak ada international environment, ada nuansa internasional. Nanti suatu ketika, Ajeng kalau lihat di kampus Unimers ini ada bendera negara ASEAN, itu salah satu visi menuju reputasi internasional universitas. Jadi ikuti saja standar-standar itu pertama. Kurikulumnya, tadi saya sudah sebutkan satu hal, kita kurikulumnya kebanyakan. Tapi kalau yang namanya belajar filsafat sama, belajar teknologi kesehatan sama, belajar tentang sistem sosial sama, apalagi bahasa Inggris saja, semua sama. Tunggu saja di situ. Kurikulum itu akan bisa dipakai. Buktinya Anda S1 bisa S2 di luar negeri kan? Berarti itu pengakuan, no? Saya S2 di Amerika, di mana S1-nya di sini. Bukti bahwa ini Anda diakui di sana karena di data Anda ada nanti baik data luar negeri. Orang lihat itu, waktu kuliah apa dia belajar ini di Unimers. Oke. Lolos. Akan dikeluarkan lagi namanya letter of acceptance. Jadi kurikulum di sini sudah cocok nih. Kita kuliah saja. Kita akan mulai yang kedua adalah ya tadi disebutkan universitas environment, universitas culture. Nah, kalau kita di sini sudah ada teman-teman dari luar negeri besok, jangan ngomel dengan mereka, karena kalau dia cerita, lebih baik di situ. Harus jadi host ya, yang ramah, memiliki hospitality. Hospitality itu bagus, keramahan. Kalau kita tidak ramah, jadi keramahan, kejujuran, kedisiplinan, kebersihan, kekenyangan perut, itu yang terjadi. Kalau ada 10 mahasiswa asing di sini, dia temukan keramahan, kejujuran, kebersihan, kekenyangan, keamanan, ya, sampai temannya. Kalau dia baru datang di bawah hari, sudah bilang tanggalnya, dengan dompetnya hari ini.
Itu yang ada di mana-mana. Mau di Universitas Inggris, saya dengan Oxford. Oh, di situ universitas yang berkata kan? Memang orang tinggal di rumah-rumah dulu. Jadi kita bisa juga membangun wilayah apa ya? Kalau kita dengan sekitar ini harus menjadi aktivitas. Sama dengan kampus kantor, sama tadi oleh kampus itu dari konstitusi sendiri di dalam. Antara di luar temboknya di situ ada KBRI, kenal itu di dalam. Kemarin pernah ke Amerika, pernah ke Kanada, saya pernah ke sana. Saya lihat itu di sana. Kalau mengajar, ini itu dosen-dosen ambil dari apa? Ambil dari dosen itu. Dosen kamu, dosen satu pertemuan lagi. Itu apa biar relevan? Atau yang lain? Saya kalau bersoal pertemuan di Kanada, 3 kali diajar oleh jadi membangun istilahnya itu bersama. Artinya kampus ini jadi kampus bersama. Jadi kita akan ada program sekarang. Jangan juga. Kalau dianggap apa? Kita tidak pernah berjalan. Itu yang ada di Oxford. Masyarakat dengan ini. Nanti pikirnya yang paling bagus itu naik paspor dan bahasa asing, Pak. Memang sekarang ini kita sudah melampaui yang namanya bahasa asing, 5 bahasa PBB, tambah lagi dengan skill literasi yang lain ya, seperti bahasa program komputer dan kurikulum sama deh, sama yang ada tadi di sini. Bedanya ya, ini terlalu banyak. Tapi kalau secara umum, overall masalah. Ada ketemu dengan mahasiswa dari Jepang, belajar itu. Jadi kita perlu menjaga kompetensi tambahan. Itu, thank you. This good news ya. Jadi bahasa Inggris itu orang di luar negeri Pak. Di Malaysia, di mana-mana itu mengakui bahasa Inggrisnya orang Indonesia itu bagus. Bahasa Inggrisnya, ya. Memang ada kalau dikatakan bahasa Arab, itu tidak boleh ya. Wartawan, ini kan bagian dari rahasia-rahasia. Tapi kita boleh mengatakan. Itu yang jadikan berita ya, muncul dan ya. Tapi honestly, jujur, bahasa Inggris yang saya itu tidak bisa. Kenapa? Karena mereka punya aksen sendiri. Mereka tidak pakai Latin, A, B, C, D, E, F. Mereka punya aksen sendiri. Sehingga mereka belajar bahasa Inggris itu mulai dari nol. Dia kuliah di bahasa Inggris, bahasa Inggris yang kalah dengan tingkat yang ada bahasa Inggris di sini. Karena lidah mereka itu lidah Thailand. Kalau kita kan aktif sama. Bahasa Inggris sama dengan kita. ABCD, cuma cara baca aja deh. Sama ABCD. I baca I. I juga. Kalau Thailand kan ngomong I. Jadi boleh. Ya bahasa Inggris Anda bisa pakai menjadi diploma, jadi guru dan seterusnya. Ya, yang disultan itu garis ini saya lihat on the track, itu masih panjang cerita. On the track untuk kompetisi. Kuliah kita pagi hari ini itu adalah indikasi bahwa kita siap masuk pada era kompetisi global. Kita tidak bisa lagi hidup sebagai orang asal saja, tapi harus menjadi masyarakat global. Jadi orang pemerintahan ada 2 yang saya lihat. Konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu adalah polisi payung hukum yang sangat baik. Di kampus ya, kampus kan siapkan saja sistemnya agar kita bisa ada exchange
pertukaran pelajar. Di luar negeri, kalau luar negeri kita punya atasi 20 di 20 negara, KBRI ada kurang lebih 300 lebih. Bisa kita kontak mereka. Tinggal koordinasi saja. Itu pemerintah sudah siapkan itu banyak kuponnya. Ada juga biayanya di situ. Tinggal kita desain ya. Ada 4.000 perguruan tinggi. Pelan-pelan kita naikkan. Bukan peluang ASEAN bagi mahasiswa. Peluangnya banyak deh. Saya bilang tadi, perawat-perawat dari Bangkok bekerja di Bandung. Berapa saja di rumah sakit Bandung? Di Surabaya, maaf, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Surabaya dari Filipina. Dan mereka lebih memilih pembantu rumah tangga dari Filipina daripada Surabaya. Karena di Indonesia, yang dari Filipina masih sudah bahasa Inggris dan tidak bisa sekaligus ajar anak bahasa Inggris. Saya kan jarang Saudi pembantu rumah tangga dari Filipina jauh lebih diterima daripada kita. Karena bahasa Inggrisnya bagus dan mereka terlatih. Nah, kita harus juga masuk ke Filipina. Sebagai apa? Jadi ini belajar pada manufaktur. Jadi bisa dengan masyarakat ekonomi ASEAN kita bisa masuk ke semua negara ASEAN. 1 bulan tanpa visa. Mau bekerja asal ada skill diterima. Apalagi kalau ada MOU-nya. Mungkin ke depan negasi pergi ke Singapura, ke Kuala Lumpur, semua perusahaan tidak akan lakukan bikin MOU. Asal jangan bikin slip MOU. Begitu datang, saya dampingi tanda MOU. Nah itu yang Indonesia bilang, orang kaya, orang Singapura kaya berkata saya, Pak, apa? Oh, sudah ada tahun. Sudah berakhir. Ini MOU itu banyak permintaan saya. Padahal di sana mau aktif. Karena itu, saya sudah katakan Pak Malik, pasal-pasal MOU itu harus ada di dalam itu. Misalnya, 3 bulan ke depan ada exit. 3 peneliti Universitas Mitra tinggal di sini 1 bulan. Peneliti kita di sana tinggal 1 bulan di sana. Mengajar sebagai dosen kami dan menulis jurnal. Dia tidak diksi. Kita tidak Anggapan itu lagi, orang tidak sama di sini. Saya tidak ada ngomong MOU, dan jangan bikin MOU yang masif. Saya itu seperti yang saya ceritakan, 4.000 perguruan tinggi, more than 500 university datang ke Bangkok selama saya bertugas. 500 perguruan tinggi, ada sekitar 100-an yang ketemu saya, rektornya ada 5 orang. Aduh, semuanya bawa MOU. Ini hanya dari 500 itu seperti 20 saja yang MOU-nya ada tolong apa? Yang lain yang hilang di telan. Karena tidak ada persiapan. Ada juga MOU yang dia bawa, sini. Judulnya Universitas A, tapi dalam MOU-nya Universitas B. Jadi, apalagi terakhir manfaatnya sama saja. Masyarakat ekonomi ASEAN itu adalah satu agreement bersama untuk kepala negara ASEAN. Nanti tahun depan kita semua ikuti berita televisi. Apa kesepakatan baru negara ASEAN? Maksudnya yang apa kan perubahan? Up to now, sampai sekarang belum ada perubahan. Masih 10 negara ASEAN bisa masuk ke semua negara ASEAN. Asal membawa keahlian, membawa tujuan positif, bekerja, meneliti, mengajar, kuliah, bisa. Ayo, halo. Selamat datang di Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Amerika Serikat, semuanya. Welcome to Jakarta.
thank you so much for this nice answer. Dan mungkin saya tadi ya kita kasih kesempatan saya kepada mahasiswa mungkin di sini juga hadir teman-teman kita ya waktu itu ini mungkin apa namanya teman-teman dari Direktur Penelitian dan Pengajaran Masyarakat mungkin kayaknya sudah bosan dengan jomblo nanti mau beralih masyarakat ya ke Thailand ya. Saya juga ini kita seri pengalaman ya. Saya setiap waktu kita ada tugas di Undang sebagai kepala di Center University Filipina itu, saya bertemu ada beberapa mahasiswa dari sekolah tinggi Kalimantan Timur, terutama dia ekstensif. Jadi kemudian selama sebulan itu. Jadi luar biasa itu karena bahasa Inggrisnya kita sudah sangat bagus karena di kampus itu memang language akademiknya itu kalau dalam kampus itu compulsory language. Ya, saya kira itu dan lain sebagainya. Apakah ada teman-teman mungkin nanti mau mempertajam program-program kita ke depan atau mungkin nanti kalau kita merapat atau kerja bisa kita sharing dengan Rob ya. Misalnya kepala saya ini program sisi sudah memikirkan tadi ini membawa harusnya ke Laos mau ke Bawah ini dia sudah memikirkan yang Rob ya. Ada juga dari program studinya bisnis, sudah banyak pembunuhan ini. Mungkin saya kira memang ini sebelumnya tadi Prof mengatakan bahwa proses ini proses itu adalah proses bersama. Nah, harus kita manfaatkan. Kita sudah berada dalam situasi namanya progres, itu dunia tanpa batas. Tanda kutip ya. Artinya alangkah ganjilnya kalau orang mengukur kita, mengukur masuk ke negara kita. Ini sekarang di Indonesia ini sudah banyak investasi luar negeri di sini. Nah, jadi itu semakin hari nanti kita kalau makanya hari ini kita berikan wawasan baru, kan sudah diberikan kemarin wawasan tentang narkoba, sudah diberikan wawasan tentang korupsi, maka sekarang hari ini kita berikan wawasannya untuk wawasan global. Ya. Saya atas nama seluruh kita rekan dan seluruh siswa yang lain, mahasiswa, all students academy, thanks so much in this very nice presentation. Kita berikan dulu waktu supaya ada satu pertanyaan kita angkat saja dari Zoom ini sebelum kita ada waktu 2 menit. Ini ada pertanyaannya, bagaimana upaya dari Zoom itu? Bagaimana upaya bersinergi mahasiswa dan dosen agar mampu bersaing di luar negeri tanpa mesti harus sudah di luar negeri. Ini pertanyaannya adalah istilah dari Pak Thailand. Nah, terima kasih. Bisa melalui join program sinergi antar program saya bidang yang sama. Kita ada di Indonesia, ada di sini. Ada manfaat lain atau kita melakukan dengan jumlah yang sama atau kita menjalani seminar dan konferensi sama yang sifatnya inol terpadu hanya dari sisi kelompok sangat di pulau itu tiga kita ini bilateral melakukan inol konferensi di mana kita tidak harus di nah ini sinergi yang sifatnya ya kalau yang satu lagi itu saya yang namanya sistem university dari sistem university seperti apa kalau di sini kan yang kesehatan jadi lain-lain itu ada sistem program digital sistem
melalui kontrak transportasi saja. Itu yang kontraknya. Terima kasih. Okay, terima kasih Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada narasumber kita Bapak Profesor Dr. Mustarius MPD, kemudian kita Bapak Dr. Abdul Malik Iskandar Asosiasi dan tentunya seluruh mahasiswa baru Universitas Negeri Angkatan 2022. Ya, khususnya tadi beberapa orang memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber kita. Semoga materi yang dibawakan oleh narasumber kita tadi dan diskusi tadi memberikan informasi dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, langkah pada acara selanjutnya adalah penyerahan cendera kepada narasumber dari pihak Universitas Medan yang pada kesempatan ini akan diserahkan oleh Wakil Rektor 3 kepada Bapak Dr. Jenderal MPD. Kami persilakan menghormat. Kami mengundang dengan hormat Bapak Profesor Dr. Mustarius MPD untuk maju ke depan, Pak. Bisa dilihat langsung. Saksikan seluruh mahasiswa baru 2022 penyerahan cendera dan setelah penyerahan cendera ini akan ada juga penyerahan buku dari salah seorang dosen dari Universitas Medan. Kemudian penyerahan buku yang akan diserahkan oleh Wakil Rektor 4 Ibu Dr. Haja Arpendi Amir MPD dan didampingi oleh penulis buku yang bersangkutan Bapak Dr. Haji Syamsuddin SAG MPD. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin rajin dan kuat untuk menulis. Terima kasih. Mungkin sebelum turun kita bisa mengundang Bapak, Ibu, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi yang masih ada untuk sesi foto bersama, mengadakan momen kuliah umum Universitas Medan dan Politeknik SMK Medan tahun anggaran 2022-2023. LPPM, Lembaga Bahasa, LPM, Bapak Ibu Dekan, para tamu undangan, kami persilakan Bapak Ibu. Angkat tangannya mahasiswa, angkat tangannya. Ya, mohon mahasiswa berdiri. Kita buat masing-masing. Berdiri, angkat tangannya ke atas ya. Hasilnya semangatnya, oke.
Gimana Bapak Ibu sudah? Terima kasih untuk waktunya. Hadirin yang berbahagia, hadirin yang terhormati, dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian Universitas Akademika Universitas Negeri dan Politeknik Kesehatan Negeri mengucapkan selamat datang mahasiswa baru. Mohon ada itu untuk Bapak duduk di tempat dulu ya setelah undangan dan termasuk kita meninggalkan ruangan baru dipersilakan untuk meninggalkan aula juga. Akses keluar ada dua ya, bisa lewat sebelah kanan dan belakang. Tapi mohon bersabar nanti setelah proses selesai kalian baru. Yang di belakang jangan dulu bergeser. Yang di belakang. Ada yang ini. Kirim-kirim ke temannya. Ya. Jadi mohon perhatiannya adik-adik yang belum isi absensi baik yang di-share temannya di link WhatsApp atau yang belum absen baik yang belum absen di link boleh absen langsung ke sini. Yang ganti-gantian ya.
Kemudian sebentar sore jam 3, kalian semua diwajibkan untuk hadir di lapangan di bawah. Yang ini penyampaian 13. 13 lah. Oh, pelan-pelan. 13. Slow. Yang sudah dapat link absensi boleh mengisi di situ. Yang di-share ke temannya yang ikut di-chat di Zoom. Yang tidak dapat, ya boleh langsung tanda di sini. Yang siapkan mungkin ya. Jadi sekali lagi yang sudah dapat link absensi di temannya yang ikut di Zoom, tidak usah absen di sini. Oke, udah Pak, silakan. Oh ya, sorry. Laptop itu mana? Belakang sana. Prof di mobil sudah. Tiga menit.